Seringkali kita mendengar ungkapan Masya Allah, ungkapan syukur, ungkapan sukacita melihat keindahan, kesuksesan orang lain. Namun saat itu malah diiringi dengan nada sinis. Pantes masih miskin, suka ribut. Bayangkan, kita menyematkan doa syukur itu dengan kata-kata yang menghina, menertawakan kondisi orang lain, mengaitkan kemiskinan dengan kesalahan pribadi, bahkan dosa besar. Titik pertama, iri dan sombong tersembunyi di balik ungkapan Masya Allah. Ungkapan semestinya suara syukur dan kekaguman tulus. Sementara hati justru membanding-bandingkan, memandang rendah. Bukankah Allah mengecam hati yang menyimpan iri, takabur, dan ria? Rumah yang dipenuhi cincin perdebatan dan harta hina. Sukanya ribut. Dalam adab Islam, prioritas utama adalah kedamaian dalam rumah tangga, pondasi sebuah keluarga. Namun, saat ribut menjadi gaya hidup, banyak hal rusak di antaranya. Hubungan suami istri retak, anak-anak trauma, suasana hati tercabut. Energi positif sudah habis untuk konflik, bukan untuk berdoa, berzikir, atau membangun harmonisasi. Harta yang tak diberkahi. Islam menekankan keberkahan harta, dihalalkan dan dijaga syarat isbal, riba, penipuan. Dipakai untuk kebaikan, seperti sedekah, zakat, beramal, menolong tetangga. Kalau harta hanya untuk konsumsi pribadi atau gaya hidup sombong, keberkahan bisa sirna. Masih miskin bisa jadi bukan semata materi, tapi keberkahan, kecerahan hidup. Penyebab rumah tak dimasuki malaikat. Menurut hadits dan riwayat ulama, malaikat enggan memasuki rumah yang dipenuhi anjing, gambar makhluk bernyawa, atau bau hina. Penuh dengan kudis, sumpah serapah, fitnah, dan cela-mencela. Dipenuhi zikir dan doa, belum tentu langsung dipenuhi malaikat, tapi sepi dari sukanya zikir dan amalan. Saling menyakiti, suami istri, orang tua anak, tetangga, cerai, kata-kata kasar saat marah, mengintimidasi, semua itu membayar dengan mahal. Harta hilang keberkahan, hidup penuh suasana duka, gelisah, rumah tak tenang, malaikat merasa berat untuk berada di situ. Suka menggunjing, mencela, memfitnah orang lain, sifat mudah menebar fitnah mencela, bahkan nyinyir di balik Masya Allah, termasuk perbuatan yang membayar mahal. Suka membuka aurat, bahkan hati. Di zaman digital, aura hidup berantakan mudah tertangkap. Bela panggung demi panggung. Itu bisa membuat malaikat mundur. Minim zikir dan doa, terutama setelah subuh dan maghrib. Kalau rumah sunyi syahdu zikir, bagaimana kebiasaan malaikat datang berkunjung? Hadits menyebut sang malaikat berkata, kalau kalian gemar berzikir, kami pun gemar hadir. Mengapa kita masih miskin? Mari lihat dua sisi. Faktor internal. 1. Malas dan tak produktif. Tanpa usaha tak mungkin kaya. 2. Harta tidak diberkati, tidak dikelola untuk kebaikan. 3. Sikap buruk, boros, sumpah serapah, konflik, fitnah menyaring keberkahan. 4. Tidak istiqomah dalam ibadah. Ibadah hanya ritual seremonial tanpa hati. Faktor eksternal. 1. Lingkungan yang negatif. Orang-orang sekitar rendah motivasinya, tak mendukung. 2. Ketidaksesuaian rezeki dengan kodrat. Belum ditempatkan di jalan usaha yang tepat. 3. Belum bertawakal dan pasrah. Yang penting bertindak, tapi lupa menyerahkan hasil ke Allah. Keterkaitan simultan, konflik internal memecah energi positif. Harta yang tidak diberkahi sulit berkembang. Iri dan sombong bikin dijauhi berkah ilahi. Hati tidak tenang. Allah, malaikat, merasa jauh. Beberapa jalan membuka kembali pintu malaikat. 1. Berbenah hati. Muhasabah. Cek, apa aku sering menjelekkan orang dengan ungkapan menyamar Masya Allah? Belajar sabar. Belajar menahan lidah. Memperlemah diri dari perbaikan ego. 2. Membersihkan rumah batin. Redam konflik. Beri ruang komunikasi hangat. Bangun kebiasaan amalan bersama. Membaca Al-Quran. Doa. Zikir.
Bantu satu sama lain mencari ilmu agama ringan. 3. Kelola harta dengan berkah. Bayar zakat, sedekah, infak. Sisihkan untuk keluarga, keperluan Islam, bantuan orang lain. Efisien, hindari boros, utang konsumtif, riba. 4. Rajin zikir dan doa. Usahakan sujud dan doa minimal setiap sholat. Sebarkan keindahan melalui majelis kecil. Bicara kebaikan. Pintu bagi malaikat. Barang siapa melapangkan 2 pintu sosial dan batin, Allah akan melapangkan baginya pintu-pintu rezeki. Jadi, kunci membuka nikmat melimpah dan malaikat berjamaah di rumah kita. Redakan budaya rebut, rungkun, dan ribut. Akhiri caci maki, baik pada diri sendiri, keluarga, maupun tetangga. Basuh harta kita dengan amal ringan, zakat, sedekah, pembayaran yang benar. Bangun suasana zikir dan doa suci, cerah, dan lembut. Perbaiki adab dalam dan luar. Bahagiakan orang-orang sekitar. Berniat ikhlas hanya untuk mencari ridhonya. Jangan mencari pujian manusia. Garis besar dari video kali ini adalah, Masya Allah seharusnya menjadi syukur tulus, bukan alat merendahkan. Pantes miskin bisa berarti kita belum diberkahi. Bukan berhenti berusaha, tapi berhenti memperbaiki sikap batin dan perbuatan. Suka ribut bukan ciri orang yang dicintai Allah atau malaikatnya. Saat kita menutup celah-celah iri, sombong, marah, dan gibah, maka insya Allah, malaikat kembali betah datang. Rezeki terasa lebih ringan. Hati menjadi rumah damai, berkah, dan penuh cinta. Maka, marilah bangun bersama rumah kita, di dalam dan luar, menjadi tempat bersua dengan malaikat, menjadi ladang kebaikan yang menular, dan titik pertemuan rahmat dari langit Allah. Amin.